ibarat kita ini, Republik ini umur berapa Pak? Sebentar lagi umur 80 Pak. Ketika umur 80 kan kita ngomong lah, orang masuk di umur 80 itu pasti kolesterol ada Pak. Kita mengatakan fit, tapi fit umur 80 seperti apa Pak? Sama Pak, kalau Pak Purbaya mungkin hampir belum 60 lah, sama kayak saya. Kita mau ngomong fit Pak, pasti kita membicarakan hal-hal yang misalnya kadar gula kita berapa. Sama Pak, saya tidak memungkiri bahwa kita ada permasalahan. Ya, misalnya tadi disampaikan jumlah simpanan kita ada penurunan di level ini. Kemudian daya beli masyarakat kelompok ini ada ya. Kemudian ada juga permasalahan misalnya yang sekarang lagi ramai premanisme, investasi diganggu dan sebagainya. Ada Pak. Tapi kemudian bagaimana respon pemerintahnya? Respon pemerintah. Dan kita mengatakan, saya tidak ingin menyangkal bahwa kita ada. Nah, ketika terjadi penurunan daya beli, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah? Hilirisasi Pak. Karena dengan hilirisasi itu akan lahir investasi. Ketika orang melakukan investasi akan direkrut tenaga kerja. Ketika orang punya tenaga bekerja, orang akan punya penghasilan dan mereka melakukan konsumsi. 50 sampai sekitar 56% pertumbuhan ekonomi kita dari konsumsi. 32 sampai 38% berasal dari investment. Selebihnya 6 sampai 8% government expenditure. Lah, kalau dua komponen yang lebih dari hampir 90% ini Pak, kita genjot, yaitu dari investasi yang menghasilkan konsumsi. Nah ini apa? Pemerintah menguatkan apa? Hilirisasi. Kenapa kita menggunakan terminologi hilirisasi? Karena kita punya sumber daya alamnya. Kita undang investasi yang mengundang industrinya. Bertambahlah nilai tambahnya dan itu akan memperkuat struktur ekonomi kita. Ini Pak. Lah, pemerintah sedang mencari circle penyelesaian di sini. Daya beli tadi. Nah, kemudian di luar itu sama Pak, tadi pagi saya diskusi panjang lebar dengan ekonom dari BRI. Bahwa kita bagaimana, seperti yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Pak Purbaya ini di KSSK baru kita kasih kekuasaan yang kuat lagi Pak, yaitu sebagai salah satu pemilik suara di voting KSSK. Tapi kalau kita lihat dari wilayah kewenangannya, ada BI, Menteri Keuangan sebagai ketua, ex officio-nya, kemudian dari OJK, kewenangan Pak Purbaya ini sebenarnya paling kecil Pak. Tapi satu saja menentukan nilai penjaminan tingkat suku bunga LPS untuk penjaminan, beliau langsung bisa mengedrive. Jangan sampai kemudian jaraknya terlalu jauh. Otoritas perbankannya untuk menentukan 7-day repo rate-nya. Dengan bunga penjaminan. Lah ini kan beliau dikasih kekuasaan sedikit aja sudah bisa mengatur bagaimana mempengaruhi ekosistemnya. Lah sama Pak, sekarang pemerintah berusaha Pak. Bagaimana? Dulu kita ada punya kesempatan. Kenapa ekonomi dengan bunga tinggi ini kita jalankan? Karena di dunia juga mengalami respon yang sama Pak. Respon yang sama. Karena apa? Amerika memilih tetap dalam tingkat suku bunga yang tinggi, inflasinya juga tinggi. Bedanya kita, ekonominya bunganya tinggi, inflasinya rendah. Apakah ini memberikan dampak? Dampak Pak terhadap pertumbuhan. Apalagi kemudian ada tekanan dari sisi likuiditas. Likuiditas. Uang yang ada Pak, pertumbuhan kredit. Jadi jangan kaget kalau pertumbuhan kreditnya cuma 9%. Karena apa? Uang yang ada di BK di pihak perbankan dilarikan ke SRBI, dilarikan ke SBN. Sektor realnya megap-megap Pak. Lah inilah yang akan kita dorong. Makanya perbankan juga akan ngomong, loh kalau proyeknya ada tapi biayai. Makanya pemerintah memberikan sebuah penguatan dalam program apa? Hilirisasi. Investasi kita undang, partisipasi lokal kita ikutkan. Itu. Dalam sebuah rencana yang terstruktur secara jangka panjang pemerintah. Maka itulah Pak, dorongan dari market itu dari mana? Sektor realnya, BUMN diharapkan. Dari mana? Ya Danantara harus bergerak cepat. Lah inilah kalau menurut saya. Menurut saya Pak ya,
Dan ini selama ini juga diyakini bahwa itu langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak ada masalah, enggak Pak. Tapi kita juga mengatakan, apakah kemudian kalau kita mau berpikiran positif, oh ya saya punya kolesterol, terus saya mengatakan ke orang-orang setiap jalan, aduh kaki saya kolesterol, enggak. Lebih baik kan saya kelihatan sehat, berpikiran positif, itu bisa hilang itu Pak, kolesterol kita Pak. Atau kita dipakai jalan 5 kilo udah selesai Pak. Kadar kolesterol itu. Kadar gula kalau kita gunakan dengan baik, konsumsi jadi energi. Nah itulah yang perlu kita yakinkan. Jadi kita khawatir wajar, tetapi berlebihan ya juga boleh. Itu. Optimis wajar, tapi optimis yang tidak rasional juga tidak wajar gitu loh.